Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, berjumpa lagi dengan saya Olga di podcast Top Channel Terintegrasi Optimal dan Prima. Hari ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang top dari IGBNet ya Pak ya, dari IGBNet yaitu yang pertama ada Bapak Suyoto. Beliau adalah Ketua Umum IGBNet Indonesia Japan Business Network ya Pak ya. Selamat siang menjelang siang ya Pak ya, bukan pagi lagi ya ini ya Pak ya. Oke, selamat siang Bapak. Yang kedua ada Bapak Solihin MPD selaku Direktur Eksekutif IGBNet. Selamat siang Bapak. Yang ketiga ada Bapak Peta Amin LT ya Pak ya. Oke, Bapak Peta ini adalah Ketua IGBNet DPD Sumsel. Adapun tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang energi dari kelapa menyongsong investasi hijau di Sumatera Selatan. Sangat tepat sekali hari ini kita menghadirkan beliau-beliau ini untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita semua atau Sobat Top Channel yang mungkin sangat penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan apa sih tentang energi dari kelapa menyongsong investasi hijau di Sumatera Selatan ini. Baik, kita langsung saja ke bintang tamu kita pada hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bisa hadir dan berkenan hadirlah dalam podcast kami pada hari ini. Dalam keadaan alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kita langsung saja ya Pak ya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan kita pada hari ini. Potensi besar di Indonesia ya, khususnya di Sumatera Selatan dalam industri kelapa dan turunannya. Tanjung Aki-Aki merupakan kawasan strategis dengan akses pelabuhan yang sangat potensial untuk ekspor. Di sini kami tanyakan apa yang menjadi latar belakang IGBNet tertarik menginisiasi investasi pabrik CCO di Sumatera Selatan khususnya di wilayah Tanjung Aki-Aki. Untuk pertanyaan ini dikhususkan Bapak Suyoto untuk menjawab. Silakan. Terkait kelapa, ini sebenarnya kami sudah mulai FS itu dari April 2020 pas kita barusan masuk periode COVID juga ya. Itu 20 terus ke beberapa sentra produsen utama ada di Riau, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, di Sulawesi Utara, di Halmahera, dan yang di statistik itu gede-gede semua. Jujur aja saat itu Sumsel itu kita lewatkan. Iya. Ya. Tapi begitu ada info kalau Sumsel ini juga penghasil kelapa banyak, terutama kalau ke Banyuasin itu di wilayah tertentu nyaris semuanya kelapa. Kami coba lihat ke sana dan aktualnya benar ada lokasi bagus di sana. Kami akhirnya memberanikan diri masuk ke Sumsel dan ini diawali dengan konsultasi kami ke BKPM, terus disambungkan dengan Dinas Penanaman Modal, pelayanan satu pintu, ketemu oleh Pak Kadis, disambut Pak Kadis dengan baik oleh tim, dan kelihatan sekali saat itu kami merasa aman, nyaman, didampingi mana-mana di hati, tidak dipaksa, tapi ditunjukkan kalau mau pilih pabriknya, ini pemasoknya, dan lain itu kami jadi lebih terbuka. Dan itu waktu kalau nggak salah Juli tahun 2023 sudah 3 tahun lebih dari sejak FS awal. Waktu itu pilihannya di provinsi lain itu sudah beberapa. Tapi waktu saya membawa Jepang terakhir ke sini, saat itu juga vaksin industri kelihatannya meskipun tidak sebanyak provinsi sebelah, tapi punya lokasi bagus, hubungannya real, dan kalau kelapa asal ada sambungan jalan dan air itu bisa didapatkan dari lain. Jadi saat itu juga akhirnya kita mulai berpikir untuk memindahkan ke Sumsel ini. Dan ditambah lagi kalau nggak salah Agustus tahun 2023 dan yang sama itu Pemprov mengadakan multi investment expo ini ya, dihadiri oleh Pak Gubernur Pak Firman saat itu, tentu Pak Kadis juga, kami juga diundang.
itu semakin jelas kalau dukungan ini real dari orang nomor satu di Sumsel sampai masyarakat juga menyambut baik. Jadi akhirnya itu yang membuat kami yakin kalau Sumsel ini memang potensi yang harus dipertimbangkan. Lebih saat itu ketemu sama pelaku real bisnis ini, nanti bisa dikorek lebih lanjut Mas Amin, yang akhirnya beliau juga bersedia gabung IJB-nya menjadi ketua DPD kita di Sumsel. Jadi itu menambah keyakinan kami Sumsel ini masyarakatnya mendukung, ada mitra lokal, ada dukungan dari Pemda, tinggal hitung-hitungan bisnis, dan itu sudah kami lakukan semuanya. Alhamdulillah jalan baik. Pertanyaan ini kedua, banyak sebenarnya Pak pertanyaannya. Ya. Satu. Untuk pertanyaan kedua, Oke, pertanyaannya Pak ya, apakah proyek ini akan menjadi role model untuk wilayah lain di Indonesia? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Torin, ya, untuk proyek bahan baku bioaftur sendiri, ini untuk di Sumatera Selatan kita pilih di Banyumasin. Nah, insya Allah setelah pabrik ini berdiri, bergulir, itu kami juga akan terus mencari potensi lain ya. Syukur-syukur masih di mata selatan ya, untuk pendirian pabrik sejenis. Mengapa? Karena ini baru step awal ya, pendirian pabrik CTO ini baru step awal, di mana kita berharap ke depannya begitu bahan baku secara jumlah, secara kebutuhan, keberlangsungan ini terjamin, maka tahap berikutnya kami akan mengusulkan pabrik pengolahan bioafturnya juga di Indonesia. Ya, jadi ini masih terus berproses, kami mencari daerah lain untuk penunjang. Jadi percontohan ya di Banyumasin, dan berharap ada daerah-daerah lain, dan kami tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Pak Artiato Rahis, dukungan pemerintah di Sumatera Selatan yang luar biasa. Dan kami juga berharap untuk pabrik berikutnya dan juga bisa dilangsungkan ya berdiri di Sumatera Selatan. Baik Bapak, penjelasan yang cukup jelas, singkat, padat. Untuk pertanyaan ketiga, untuk Bapak Amin. Pertanyaan yang terakhir Pak ya, bagaimana Pak peran IGB-NET Provinsi Sumatera Selatan dalam menjembatani komunikasi antara pihak investor Jepang dengan pemerintah daerah itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal kedatangan IGB-nya di Sumatera Selatan ini, kami sangat menyambut dengan terbuka dan antusiasme tinggi. Kemudian di awal pertemuan saya dengan Pak Ketum, alhamdulillah beliau mengamankan untuk mengamankan untuk menjadi ketua DPD Sumatera Selatan. Adapun terkait bagaimana DPD Sumatera Selatan menjembatani antara investasi Jepang ini dengan pemerintah ataupun dengan stakeholder yang terkait. Jadi ketika kedatangan itu kita berusaha meyakinkan bahwasanya Sumatera Selatan khususnya Banyuasin adalah wilayah kelapa yang dulu tertentu industri, Pak. Jadi hampir di wilayah Tani Api-Api itu masih kelapa, tapi hampir kita belum ada industri kelapa. Jadi ketika beliau IGB-NET datang dengan investor GPDG membawa program yang insya Allah bagi kita itu adalah program masa depan, itu kita sangat antusiasme. Dari kita membangun jaringan dari bawah. Jadi kita dekatkan masyarakat bahwa ke depan itu akan ada proyek terkait bioaftur dengan bahan baku kelapa. Dari Kades kita ada sosialisasi masyarakat. Setelah mereka semua mendukung, kita naik ke pemerintah yang ini dijembatani oleh PDRP Pemprov. Dari sini alhamdulillah seluruh komunikasi berjalan lancar karena adanya bantuan dari DPSP Sumsel. Dari sinilah kami yakin dengan seluruh dukungan dari Pemkab dan Pemprov, kami yakin Sumsel pasti bisa untuk menggait atau untuk menjembatani merebut bahwasanya investasi ini sangat layak di wilayah Sumatera Selatan dengan potensi kelapa yang begitu banyak, tapi belum adanya industri yang terorganisir.
Jadi dengan ini kami Bismillah meyakinkan masyarakat khususnya pelaku usaha, kemudian masyarakat setempat tempat yang akan dibangun di pabrik ini. Dengan ini setelah itu semua settle, kita ke pemerintahan pusat. Ini ada pertanyaan lagi Pak, tapi untuk Yoko, Amin, Bapak Pemimpin ya Pak ya. Ada pertanyaannya adalah apa dampak ekonomi yang diharapkan dari pembangunan pabrik ini bagi masyarakat lokal? Mungkin bisa dijawab dimulai dari apa? Jadi saya Bapak dulu, oke. Yoko ya Pak ya. Oke, silakan Bapak. Ya, secara gambaran kasar, investasi Jepang itu nilainya sudah 500 miliar, membangun pabrik, utamanya minyak mentah kelapa atau CPO atau crude oil, satu harinya 100 ton CPO. Itu membutuhkan kelapa yang sudah di pas sabutnya sekitar 10 kali, sekitar 1000 ton, atau kalau butir 1 juta butir. Dan itu hanya untuk kelapa yang sebenarnya kelapa non standar tidak dimakan, sebenarnya harus dipisah. Tapi artinya kita menerima kelapa campur dari masyarakat itu sekitar 3 juta butir per hari. Dibayangkan dengan 3 juta butir per hari itu berapa para petani kelapa, koperasi atau pembuat kopra yang mungkin bisa kita ajak. Kalau secara ekonomisnya dari situ itu akan direkrut sekitar 700 sampai 800 orang di lokal saja, itu luar yang kalau masuk bisa lebih dari 1000 saya. Terus hanya juga mendekati 1 dari tahun ya, minyak kelapa dari bukir, dari arang, dari burung itu. Kemudian kalau mau dirinci pajaknya juga banyak, dan itu bisa Menarik, makin bertambah pertanyaan, makin menarik. Hari ini kita tolong penjelasan dari Bapak Amin. Bagaimana nih apa dampak ekonomi yang dihadapi pabrik ini bagi masyarakat lokal? Saya sedikit menambahkan, saya sebagai pelaku usaha juga pelaku usaha kelapa, jadi yang saya rasakan usaha kelapa ini harganya tidak ada standarisasi Mbak ya. Jadi dampak yang bisa kami harapkan dari masyarakat dari adanya proyek ini adalah kestabilan harga kelapa. Dengan kestabilan harga ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya jaminan bahwasanya harga kelapa ini akan memiliki standar sehingga masyarakat memiliki jaminan standar hidup gitu. Karena sebelumnya pernah saya juga pelaku petani kelapa, sebagai petani kelapa juga, karena yang kita rasakan petani kelapa di Banyumas itu ada beberapa momen itu harga kelapa itu tidak ada harganya Bang. Jadi kadang di bawah 1000, kadang di harga 2000. Dengan adanya industri ini, ada proyek ini, bagi kami masyarakat Sumatera Selatan khususnya juga dengan petani kelapa berharap adanya standarisasi harga yang layak sehingga masyarakat petani kelapa mendapatkan kesejahteraan masa mendatang. Nah, kemudian Baik nih, untuk Bapak Pemimpin, mohon penjelasannya juga nih Pak. Apa dampak ekonomi yang diharapkan dari pembangunan pabrik ini bagi masyarakat? Saya pikir tadi dari Pak Ketua Umum, dari Ketua DPD Sulsel sudah lengkap ya. Jadi saya ingin menambahkan bahwa dalam kerjasama Indonesia Jepang yang diinisiasi oleh DPD, selalu kita berkacamata pada dua kacamata, Jepang dan Indonesia tentunya. Nah, dalam hal ini yang terpenting menurut saya adalah kearifan lokal ya, kearifan lokal, di mana banyak hal-hal yang mungkin tidak ditemui di negara lain yang terkait dengan kondisi di Indonesia. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian juga kita sampaikan ke pihak Jepang, gitu ya, apa yang mereka harus terap dari budaya lokal misalnya, dari hal-hal yang memang biasa terjadi di masyarakat di Indonesia. Terkait itu tentu penyerapan tenaga kerja mungkin ya salah satunya, terus kemudian hal-hal nanti yang berkaitan dengan budaya daerah itu juga bagian yang perlu juga nanti dilihat oleh perusahaan yang nanti akan berdiri di Sumsel. Terkait misalnya juga nanti mudah-mudahan perusahaan ini terus berkembang ya,
kegiatan-kegiatan yang berbentuk CSR-nya juga kan akan didekatkan dengan kondisi kedaerahan. Nah, ini yang menjadi perhatian kami di JBNet untuk masalah kearifan lokal. Itu mungkin Mbak. Ini pertanyaan penutup. Boleh ya Pak, makin kesini makin tertarik loh. Saya membahas ini betulan loh. Makin tertarik. Ini pertanyaan terakhir ya Pak untuk penutup kita ya. Apa harapan ke depan terhadap proyek pembangunan pabrik Mitiguri Pak? Dan satu lagi Pak, tolong Bapak jelaskan tentang Osaka Expo Pak. Bapak sudah lagi ya Pak ya, kita silakan Pak. Ya. Ini CCO ini bukan hanya sembarang bikin minyak mentah dari kelapa, tapi minyak mentah ini akan dibuat bahan bakar pesawat. Namanya Sustainable Aviation Fuel atau SAF, atau biofuel. Ini baru pertama di dunia. Dimanapun belum ada SAF dari kelapa. Meskipun secara laboratori trial dari minyak kelapa itu paling bagus, tapi secara industri ini baru pertama. Jadi pasti akan banyak yang dilihat nanti, baik dari Jepang, Indonesia, bahkan dari negara-negara lain, karena kita juga melibatkan International Coconut Community, itu punya PBB yang punya anggota produsen kelapa 21 negara. Kita sudah diminta presentasinya juga. Jadi Banyuasin, Sumsel ini akan banyak yang melihat jadi percontohan tentunya. Untuk di Indonesia sendiri sudah ada beberapa investor lokal yang tertarik. Saya juga mau bikin ini. Jadi tinggal nanti gimana kita mensertifikasi agar bisa diterima yang namanya ICAO itu International Civil Aviation Organization, bisa diterima itu perlu sertifikasi dan lain-lain. Sehingga ini momen yang bagus. Jadi sekali lagi bukan hanya masalah lokal membuat minyak kelapa, tapi efeknya di dunia internasional itu juga agaknya besar. Karena itu kami dengan segala keterbatasan yang ada ingin mengajak Pak Gubernur dan tim Pemprov untuk hadir di Osaka Expo. Osaka Expo 2025 ini adalah bagian dari World Expo, Expo dunia yang paling besar. Jadi hanya diadakan 5 tahun sekali. Di negara-negara akan berganti-ganti, satu kali penyelenggara itu 6 bulan. Alhamdulillah tahun ini di Osaka, itu kampung halaman kedua saya juga, saya kuliah di sana 10 tahun lebih. Jadi saya tergerak untuk ikut di situ, kebetulan difasilitasi oleh Bappenas yang mengkoordinir Perwakilan Indonesia, dibimbing dan didukung juga oleh Kemenko Perekonomian, dan mereka sepakat untuk menanyakan kesiapan Pemprov kalau bagaimana ikut di forum internasional nanti. Selain kelapa yang akan jadi biofuel ini juga bisa mempromosikan potensi-potensi lain. Kalau menurut pendapatnya, ini benar. Jadi saya sedikit itu mengenai pabrik ini kami berharap karena ini merupakan pilot project. Jadi kami berharap dengan adanya pabrik ini akan membuka jalan untuk investor-investor lain mengembangkan produk kelapa dan turunannya. Karena kalau kita berbicara kelapa, sebagaimana yang saya pernah datangi di pabrik Thailand, itu satu kelapa Mbak bisa jadi 80 produk. Jadi saya sangat yakin dan saya sangat berharap dengan adanya proyek dari JBNet ini, kita berharap adanya ke depan membuka jalan bagi investor-investor lain untuk mengembangkan industri kelapa khususnya di wilayah Banyuasin. Untuk kami juga berharap ilmu dari Pemkab Banyuasin, Sumatera Selatan, Pemkab Sumatera Selatan untuk mempermudah seluruh perizinan ataupun hal-hal terkait investasi ini. Jadi harapan kami ya berharap ini adalah membuka jalan, seolah dan kami yakin dengan adanya kali ini akan membuka jalan sebagai jalan investasi lain, investasi kelapa. Makin menarik, makin siang, makin panas. Sekarang Bapak Kolili mungkin ada tambahan yang Tapi Mbak, yang pertama tentu kami dari JBNet terima kasih nih Mbak atas dukungan dari pemerintah daerah selama ini, sehingga alhamdulillah banyak integrasi terpilih. Ini sebuah langkah awal ya perjuangan kita bersama bagaimana kami di JBNet mencoba meyakinkan pihak investor terhadap potensi di Sumatera Selatan.
kami juga berharap dari pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kabupaten Banyumasin, ayo sama-sama kita terus berkolaborasi, bersinergi, karena tadi saya sampaikan ini hanya langkah awal ya, langkah awal untuk menuju seperti harapan tadi dari Pak Min, dari Pak Minto, bahwa ke depan masih banyak lagi nih program-program lain, investasi lain yang bisa kita bawa ke Sumatera Selatan. Tapi buat para investor tentu kan butuh contoh ya, untuk mereka melihat dulu apa yang sudah dilakukan. Nah, mungkin kebaikan dari kolaborasi dan sinergi ini nanti kita minta buat sebuah dokumentasi yang baik, sehingga nanti calon-calon investor bisa melihat contoh ini dan mereka akhirnya pun bisa tertarik untuk mengembangkan seluruh potensi ya, yang ada di Sumatera Selatan. Itu sih Mbak. Nah, Sobat Top Channel, bagaimana nih penjelasan dari Bapak Suyoto, Amin, serta Bapak Solihin? Saya kata makin siang, seperti kata saya tadi, makin menarik betulan nih. Saya bicara betulan kenapa? Karena saya sangat tertarik dengan cerita-cerita ini Pak tadi. Nah, Sobat Top Channel, jika Sobat Top Channel ingin memberikan atau bertanya lebih jelas lagi, Sobat Top Channel bisa memberikan pertanyaan atau komentar bisa melalui Instagram saya @aldr_olga atau bisa langsung ke Instagram dpmptsp.sumsel. Karena di Instagram itu banyak kegiatan-kegiatan DPMPTSP yang lain dan yang lebih lengkap lagi di Instagram itu. Terima kasih Sobat Top Channel, terima kasih Bapak Suyoto, Bapak Amin, dan Bapak Solihin. Sobat Top Channel, terima kasih. Sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.